Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apa kau tidak takut aku tidak akan mengembalikannya padamu? Ucap King Sui tersenyum. Kamu sudah memberiku terlalu banyak. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menyukainya. Bei Huang Fan tahu King Sui sedang bercanda, tetapi dia masih berpikir itu agak rendah. Ya benar, kamu adalah milikku, jadi ini milikku juga, kata King Sui dengan gembira. Ngomong-ngomong, lihat gambarnya. Aku harus pergi dulu. Bei Huang Fan menyaring beberapa kata King Sui. Dia melewatkan argumen karena pria ini tidak akan berhenti dan dia pada akhirnya akan kalah. King Sui memasuki alam valet jadi immortal dan mempelajari gambar itu dengan rajin. Ada energi aneh yang tak terlihat pada gambar itu. Itu bukan energi spiritual atau ki spiritual. Rasanya pahit seolah-olah seseorang sedang menatap ke bawah dari puncak gunung. Melihat orang-orang di bawah dari tempat yang lebih tinggi, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Alam hanya bisa dialami, tapi tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. The Realm adalah sebuah perjalanan, seperti membandingkan pembawa acara yang hebat dan mapan dengan seseorang yang belum pernah naik panggung. Perbedaan alam adalah pernyataan yang meremehkan. King Sui menatap gambar itu dalam-dalam. Tiba-tiba, adegan berubah dan dia melihat pertarungan sebelumnya. Dia melihat pertunjukan Golden Yaksa dan pikirannya selama pertempuran. Adegan berubah lagi. Kali ini tentang dua orang dalam pertempuran. Seluruh tanah berguncang dan pegunungan pecah. Segera, adegan itu berubah lagi. Dua binatang iblis sedang bertarung sekarang. Monyet ganas raksasa yang gelap dan berbulu muncul. Rambut hitamnya panjangnya lebih dari 1 meter dan sangat tebal. Lawannya adalah binatang iblis besar dengan kepala gajah dan tubuh singa. Dong dong dong. Monyet ganas itu menggedor dadanya dengan keras dan suara yang tumpul dan keras itu sepertinya datang dari tanah. Kedengarannya seperti kuda perang yang berlari kencang. Selanjutnya, raungan gila terdengar, seolah-olah akan menembus surga. Elephant Lion Beast raksasa mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungan itu berubah menjadi fisik dan membawa topan besar, menghantam monyet ganas itu. Itu secepat tornado. Elephant Lion Beast menekan monyet ganas dengan tubuh seperti gunung. Beng, booming. Suara benturan keras terdengar seperti drum besar. Debu beterbangan, batu dan pasir terbawa pusaran. Kedua binatang iblis yang digerakkan oleh kekuatan terus berlari ke satu sama lain. Elephant Lion Beast memiliki dua gading sepanjang 10 meter yang merupakan bagian tubuh pembunuh yang paling mengesankan dan mengancam. Dalam cahaya yang berkedip, sinar emas bersinar 10 meter. Ia berlari ke monyet ganas itu. Monyet ganas itu tidak berani melawan gading panjang yang menakutkan itu meski memiliki kekuatan. Itu membuat lompatan besar dan menghindari serangan itu. Beng, gajah singa binatang menghancurkan bukit kecil di belakang monyet ganas itu. Monyet ganas itu jatuh dari langit, kakinya yang berotot menginjak tubuh gajah singa besar itu. Elephant Lion Beast melengkungkan punggungnya, mengeluarkan raungan yang keras dan nyaring. Beng, origin ki yang tersisa bisa dilihat menyebar dan hutan di dekatnya diratakan sebagai hasilnya. Monyet ganas itu sangat lincah. Ia tiba-tiba memegang sebatang tongkat besar, tampak seperti bajak api tetapi jauh lebih besar. Itu setebal pinggang pria dewasa dan panjang 10 meter. Itu pas di tangan monyet ganas itu. Elephant Lion Beast dengan cepat mengangkat kaki depannya. Ia menundukkan kepalanya yang besar ke belakang, menusuk taringnya yang tajam ke arah monyet ganas itu. Monyet ganas itu tidak menyerang gajah singa binatang itu dengan keras tetapi melayang dengan cepat. Tongkat hitam itu tiba-tiba dihancurkan dengan kekuatan yang berat. Itu belum berakhir. Angin kencang bertiup tiba-tiba.
Seekor singa tanduk naga yang tingginya beberapa ratus meter muncul dan berlari. Cakar besarnya menerbangkan puncak dengan mudah. Itu sangat kuat. Selanjutnya, ia menekan elephant lion beast. Puff! Kepala gajah besar dimuntahkan dari mulutnya dan binatang singa gajah langsung terbunuh. Membuka mulutnya lagi, cahaya yang bersinar berkedip-kedip. Itu adalah pedang yang berkilau dan menarik yang dilemparkan ke monyet ganas. Monyet ganas itu pada gilirannya bersinar dengan cahaya hitam. Sambil mengayunkan tongkat berwarna hitamnya, ia mundur secara bersamaan, menunjukkan bahwa ia takut pada binatang iblis yang sangat besar ini. Taring tajam berkedip di mulut besar naga tanduk singa. Pusaran air terbentuk dan King Sui menyaksikan gajah singa binatang dan monyet ganas itu terbang menuju mulutnya. Teknik surgawi. Ini adalah teknik surgawi yang luar biasa dari singa tanduk naga. Itu hanya menelan mereka. King Sui akhirnya sadar kembali. Adegan itu terulang kembali di benaknya dan membuatnya merasa seolah-olah ada energi mistik yang mengalir di tubuhnya. King Sui tahu alam stagnannya sedang berkembang sekarang, dan hanya butuh setengah hari. Setelah istirahat, King Sui menontonnya lagi. King Sui mengerti sekarang. Ini meningkatkan pengalaman bertarungnya. Gambar tersebut memungkinkan penonton untuk memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya dari alam koneksi ilahi. Itu secara tidak langsung meningkatkan pengalaman dan pengetahuan pertempurannya. Alam itu distabilkan dalam pertempuran nyata karena sangat mudah untuk ditembus dalam pertempuran hidup atau mati. King Sui mendapat banyak manfaat, tetapi melelahkan untuk menonton. Sepertinya dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran itu sendiri, jadi itu tidak boleh ditonton setiap hari. Itu dianggap sering ditonton sekali dalam beberapa hari. Secara alami, tidak ada yang harus mengalami pertempuran hidup atau mati dalam waktu singkat. Keuntungan dari menonton ini adalah tidak membahayakan nyawa sendiri. Oleh karena itu, efeknya jauh lebih lemah daripada pertempuran yang sebenarnya. Namun, ini dimaksudkan untuk meningkatkan ranah, terutama ketika seseorang mencapai kemacetan. Di hari lain, itu bisa meningkatkan pengalaman pertempuran dan sangat bermanfaat. Seseorang harus jelas antara kenyataan dan gambar, mengetahui bagaimana membedakannya. Jika tidak, jika seseorang salah mengira pertempuran yang sebenarnya sebagai gambarnya, Anda tidak akan memiliki waktu luang untuk sangat menyesal setelah mati. Untungnya, hal itu tidak biasa dilakukan karena kenyataan mudah diidentifikasi. Kraak, setelah 1 bulan di alam Valet Jade Immortal, suara retakan yang jelas terdengar. Dia merasa seperti melayang seolah-olah sesuatu di tubuhnya telah dibersihkan. Perasaan menyegarkan yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu nyaman dan perasaan yang sama sekali baru. Segera, dia menyadari kemampuannya ditingkatkan. King Sui terkejut tetapi dia segera terbiasa. Sebelumnya ketika dia mencapai terobosan, kekuatannya juga meningkat. Selain itu, kenaikan utama adalah perlawanan eksternal seperti menindas alam bawah, melawan alam yang sama dan melawan penindasan. Itu adalah peningkatan kekuatan tidak langsung, bukan peningkatan kekuatan yang sebenarnya. Selama wilayahnya lebih tinggi, dia akan mampu menekan lawannya dan kekuatannya akan meningkat. Itu adalah kekuatan tak berwujud. Itu adil untuk dinyatakan sebagai peningkatan kekuatan. Ini terutama tergantung pada ranah kedua belah pihak. King Sui terkejut ketika dia mengetahui bahwa kekuatan serangnya telah menembus 11 miliar dao setelah terobosan ini. Hasilnya, kekuatannya hampir 2 kali lipat. King Sui berada di alam koneksi ilahi akhir. Mungkin itu diakumulasikan dari hari-hari sebelumnya. Wilayahnya juga melewati beberapa tahapan kecil. King Sui senang tetapi tidak terlalu terkejut dengan peningkatan kekuatan menyerang sebesar 50 miliar dao. Di alam koneksi ilahi akhir, dia masih akan ditindas oleh alam gua. Setidaknya, tingkat penindasan tidak akan sebesar yang terjadi belakangan ini. Dengan peningkatan kekuatan sekarang, pertahanannya akan meningkat pesat. Transposisi stelar juga menyusul. Sebelum ini,
Dia lebih dari sekadar alam di belakang dan dia ditindas oleh seseorang yang menggandakan kekuatannya. Sangat sulit sebelum ini, namun, semuanya berbeda sekarang. King Sui percaya diri dalam melawan orang tua di luar. King Sui telah mengalami transformasi besar dalam kekuatannya. Pertahanan King Sui hampir 140 miliar dao di bawah pengaruh pagoda harta karun pertahanan Heavenly Fate, Paragon Golden Armor, dan Foolish Loyalty. Serangan Gunung 9 Benua adalah sekitar 55 miliar dao dengan kekuatan Shield Attack. Selain itu, King Sui memperhatikan perubahan kecil pada pedang terbang senjata ilahi. Ini menjadi lebih berat dan lebih tajam. Pedang terbang didasarkan pada tubuh pemiliknya. Saat kekuatan King Sui meningkat, kekuatan pedang terbang akan meningkat bersamaan. King Sui puas dengan terobosan saat ini. Dia sangat menantikan untuk mencapai alam gua. Jika dia mencapai alam gua, dia mungkin bisa membunuh orang tua dalam hitungan detik. Meskipun terobosan telah berakhir, King Sui menghabiskan sisa waktu mengamati gambar kuno alam ilahi. Namun, dia tidak lagi merasakan getaran yang dalam di dalam. Seolah-olah dia telah kehilangan hubungan timbal balik sebelumnya. Itu sudah diduga karena King Sui sekarang berada di ranah yang sama dengan gambar kuno ini. Meskipun dia belum mencapai puncak koneksi ilahi dan alam gua setengah langkah, itu tidak terlalu berdampak untuk menyaksikan pertempuran di dunia ini lagi. King Sui mengira dia bisa melakukan hal yang sama dalam pertempuran seperti ini. Itu masih cerah saat dia keluar. Berjalan ke halaman depan, yang lain tampak sedang berdiskusi. Mereka belum pergi. Setelah mencoba selama setengah hari dan gagal mendobrak formasi, mereka beristirahat di tenda terdekat. Mereka mengatakan untuk membunuh orang kami yang berjalan di luar. Mereka tidak percaya kami akan tinggal di sini selamanya, kata Bei Huang Yu. Haha, tentu kita akan keluar. Mengapa kami harus tinggal? Tetap saja, abaikan mereka selama 2 hari pertama. King Sui mengangguk sebelum berjalan keluar setelah mengatakan itu. Dia memperhatikan Golden Yaksa yang sedang beristirahat di kamp mereka di dekatnya. Ada banyak makhluk dan manusia yang hidup di Sea King Palace. Beberapa dari mereka benar-benar terbunuh saat mereka keluar, termasuk Aquatics biasa. King Sui tahu mereka ingin memprovokasi dia dan memaksanya berperang. King Sui mengamati sekeliling. Medannya terlalu sederhana dan lawan tersebar luas. Dia menyerah pada rencana untuk menjebak mereka dalam formasi. Itu tidak mungkin ketika lawan memiliki penjagaan mereka. Pengecut, keluar. Apakah kamu tidak keluar? Tetap di sana selamanya. Aku akan membunuh kalian semua yang keluar. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tinggal di dalam. Yunlong, kamu pengecut. Bukankah istana naga perak kuat? Kenapa kamu bersembunyi di sana? Golden Yaksa setengah baya berteriak. King Sui memandangi mereka sambil berdiri dalam formasi bersama Yunlong dan yang lainnya. Golden Yaksa berteriak setelah melihat Yunlong. Dia pasti berteriak saat melihat Yunlong. Umurnya mungkin mirip dengan Yunlong dan mereka seharusnya menjadi lawan di hari lain. Yunlong dengan tenang menjawab sambil tersenyum, kamu lebih subur dari babi. Kehidupan yang begitu murah. Aku tidak akan bertengkar dengan kalian dan merendahkan diriku. Golden Yaksa sangat marah hingga wajahnya memerah. Menunjuk ke arah Yunlong, dia berkata, keluar dan bertarunglah denganku. Hanya pandai kata-kata, apakah kamu laki-laki? Saya seorang pria dan saya tahu itu. Anda, sebaliknya, belum menikah. Saya akan bertanya pada diri sendiri apakah Anda salah satunya. Yunlong tidak kesal. King Sui menyeringai, melihat bahwa kakak lelaki ini pandai bertarung. Kamu, selain tidak bisa bertarung, dia juga kalah dalam adu argumen. Karena itu, dia terengah-engah dan pergi. Pada saat itu, orang tua itu melangkah maju dan memandang King Sui. Mereka tahu pemuda ini bertanggung jawab atas Sea King Palace sehingga tetua yang memimpin serangan sebelumnya mendekatinya. Kamu tidak bisa selalu bersembunyi di dalam. Kami akan menyelesaikan ini suatu hari nanti. Jangan terburu-buru. Saya memiliki persediaan makanan yang cukup di sini.
kata King Sui. Saya sebenarnya memiliki sesuatu yang dapat mematahkan formasi, tetapi saya telah berpikir apakah saya harus menggunakannya. Melihat Penatua mengeluarkan batu berkilau 5 warna, Formation Breaking Stone, King Sui terdengar terkejut. Orang tua ini memiliki berbagai macam item dan item khusus ini bisa menghancurkan banyak formasi hebat. Formation Breaking Stone digradasi dengan warna. Misalnya, batu pemecah formasi 5 warna ini cukup baik untuk menghancurkan formasi Istana Raja Laut. Batu pemecah formasi 7 warna bisa menghancurkan segala jenis formasi, tapi itu sangat jarang. Apakah Anda ingin saya menggunakan Formation Breaking Stone ini atau apakah Anda akan keluar dan melakukan pertempuran yang tepat dengan saya? Penatua memandang King Sui. King Sui menghela nafas. Dia tahu bahwa Elder enggan menyerahkan Formation Breaking Stone. Jika tidak, dia akan menggunakannya lebih awal. The Formation Breaking Stone sangat berharga. Namun, King Sui tahu bahwa Elder akan menggunakan Formation Breaking Stone ini dengan putus asa. Ada 100.000 yaksa emas di seberang. Jumlah yang tidak pernah bisa ditangani Istana Raja Laut. Untungnya, kekuatan King Sui telah meningkat. Lawan mengusulkan untuk bertarung yang persis seperti yang diinginkan King Sui untuk saat ini. Jika dia membunuh tetua ini, Istana Raja Laut akan memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Kita pergi 1 lawan 1 atau kalian bertiga bersama-sama? King Sui bertanya sambil tersenyum. Jangan mencoba memprovokasi saya. Aku akan menghabisimu sendiri, kata Penatua dengan percaya diri. Lawan berada di alam gua, jadi dia pasti pantas mendapatkan kepercayaan diri. Namun, King Sui bertanya-tanya pada tahap mana dari alam gua dia saat ini. Seseorang hanya akan mencapai alam gua dengan membuka gua di tubuhnya. Sebuah gua dapat ditingkatkan ke alam berikutnya dan akan lebih baik jika jumlahnya meningkat. 8 gua alam adalah batasnya, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para jenius mutlak. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan khusus atau binatang buas suci kuno yang bisa mencapai alam gua 9. Saat mencapai alam gua 10 hanya bergantung pada peluang. Saat King Sui hendak keluar, Bei Huang Fan memanggilnya. Hati-hati, Anda bisa memanggil harimau putih Anda. Kemampuannya sebanding dengan yaksa emas. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, wanita? King Sui menjawab tanpa sorakan. Sementara dia menyadari kekuatan Diamond White Tiger King, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan terbesarnya ada di pertahanannya, tapi kemampuan serangannya tidak berbahaya. Namun, jika mereka tidak dapat dibandingkan dalam keadaan, maka akan sulit untuk mengeksploitasi sifat-sifat ini, menempatkannya pada level yang sama dengan Dark Phoenix. Bagaimanapun, lampu pengumpulan roh tidak akan meningkatkan kekuatan Raja Macan Putih Berlian. Tidak kecuali jika Heaven Shaking Drum mencapai tahap kesempurnaan agung dari 9 tingkat. Namun, dengan kata-kata Bei Huang Fan, dia berubah pendapat. Jika Raja Macan Putih Berlian dapat dicocokkan kekuatannya dengan orang tua itu, kemampuan serangannya pasti harus melampaui Phoenix Gelap dengan bantuan amplifikasi King Sui. Itu tidak akan kalah dari petarung berpengalaman itu bahkan saat bertarung sendirian. King Sui juga sedih. Jika saja Diamond White Tiger King adalah tipe serangan sebagai gantinya. Dengan lampu pengumpulan roh dan amplifikasi King Sui, bersama dengan pengurangan statistik lawan mereka, itu pasti akan dapat menghilangkan sebagian besar yaksa emas. Sayang sekali tidak ada apa-apa bagi Diamond White Tiger King, selain pertahanan, kekuatan, cakar tajam, dan giginya. Saya pikir Anda sudah tahu, Bei Huang Fan bergumam. King Sui memanggil Diamond White Tiger King saat dia melangkah keluar. Lawan mereka tidak banyak bereaksi terhadap pemanggilan King Sui. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin melarang pihak lain menggunakan binatang iblis. Yang akan mereka peroleh darinya hanyalah putaran teguran. Muawumim. Raja Macan Putih Berlian langsung menggunakan segel berlian Buddha. Serangan fisik Raja Macan Putih Naga itu menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah Gunung Buddha. Bahkan tanpa peningkatan apapun, itu setara dengan Dark Phoenix.
Jika King Sui menggunakan formasi halo, serangan fisiknya bisa mencapai hingga 150 miliar dao, dan ini tanpa efek Heaven Shaking Drum. Jika Heaven Shaking Drum bisa mencapai kelas 9, King Sui yakin bahwa Diamond White Tiger King bisa memusnahkan setiap lawan mereka. Jika saja itu adalah Heaven Shaking Drum yang telah menembus Grand Perfection Stage, bukannya Spirit Gathering Lamp. Betapa hebatnya itu. Meski begitu, ini hanyalah pikiran sekilas. King Sui telah menginvestasikan banyak upaya dalam melatih Raja Macan Putih Berlian juga, bahkan sejauh menggunakan bintang sihir surgawi. Sayang sekali itu hanya meningkatkan pertahanannya. Sementara King Sui tidak dapat mengetahui tingkat pertahanan yang dimilikinya sekarang, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Golden Yaksa ini tidak akan dapat memberikan banyak kerusakan padanya. Itu pasti dikategorikan di bawah tipe yang tak terkalahkan. King Sui menyampaikan niatnya secara telepati kepada Diamond White Tiger King, dan itu bergegas menuju Golden Yaksa. Sementara itu, King Sui memprakarsai segel kebijaksanaan Buddha. Setelah itu, King Sui meningkatkan statusnya sendiri dan juga Raja Macan Putih Berlian saat dia berenang pergi. Muawumim, raungan harimau menyebar di seluruh medan pertempuran. Raungan memekakkan telinga dari Raja Macan Putih Berlian sepertinya telah dirantai menjadi satu. Ada pepatah mengatakan bahwa auman singa itu mengerikan, tetapi kenyataannya tetap bahwa tangisan dari makhluk tertentu akan sama menakutkannya. Lingkaran gelombang suara mulai berputar keluar, terlihat dengan mata telanjang, dan udara di sekitarnya sepertinya disambar oleh benturan guntur. Golden Yaksa yang sangat besar melambaikan trisula emas besar, mendorongnya ke arah Diamond White Tiger King. Trisula emasnya berkilauan dengan warna yang sama, memancarkan kata-kata samar yang tampak seperti kitab suci dan aura bahwa ia mencari jiwa untuk dimakan. Di dasar laut, asap mengepul di udara, dan hembusan angin mengirisnya seperti pisau. Langit tampak jauh lebih gelap dari sebelumnya karena lapisan kabut yang mirip awan gelap menghalangi pemandangan apapun di atas. Tubuh Diamond White Tiger King bersinar dalam cahaya terang, tampak ilahi tak tertandingi. Beng! Ketika trisula raksasa mendaratkan serangannya ke Diamond White Tiger King, King Sui tidak bisa menahan getaran di hatinya. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Raja Macan Putih Berlian, dia tidak bisa menahan refleksnya. Tidak butuh waktu lama sebelum lingkaran cahaya terang itu terbakar. Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang membuat orang-orang yang hadir meringis dan mengatupkan rahang mereka, dan trisula emas dibelokkan oleh kekuatan tersebut. The Diamond White Tiger King jelas merupakan makhluk yang tangguh. King Sui sangat senang dengan tampilan itu. Gunung Buddha telah menjadi gelar yang layak. Jika King Sui tahu tentang itu lebih awal, dia akan memanggilnya lebih cepat. Meskipun, setelah dipikir-pikir, itu tidak akan ada gunanya untuk dipanggil lebih awal. Bahkan jika itu hanya dipanggil sekarang, sepertinya bahkan Diamond White Tiger King tidak akan bisa melawan lawannya. Muawom, mempertahankan dampak dari serangan lawannya, Diamond White Tiger King meraung dan melompat tanpa peringatan, nampaknya melompat keluar dari dimensi di mana wilayahnya berada. Cakar tajamnya memiliki panjang hampir 2 meter, berkilauan dalam cahaya pucat setebal lengan orang dewasa. Itu menusuk ke arah dada Golden Yaksa. Suara mencuatkan rambut terdengar, dan lubang menganga berukuran sekitar 3 meter muncul di belakang Golden Yaksa. Di dalam lubang itu tidak jelas tetapi tampaknya dalam. Dari situ, seekor ular piton raksasa yang aneh menerjang. Piton memiliki 3 kepala dengan satu di tengah bertindak sebagai komandannya dengan kepala naga. 2 lainnya terdiri dari kepala ular. Sepasang tanduk menghiasi kepala naga yang memerintah. Ini bukanlah binatang iblis sejati. Inilah yang dianggap King Sui mirip dengan yang ada di bawah kategori jiwa naga 9 yang. Pada saat ini, ia mengarahkan serangannya ke arah Raja Macan Putih Berlian. Kepala naga menyemburkan pusaran emas pucat, ingin menyedot Raja Macan Putih Intan. Alam gua. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat pusaran alam gua dan dia penasaran.
Dia menyadari kekuatan dari mereka yang telah mencapai kultivasi ilahi dan seterusnya sekali lagi. Muawom, The Diamond White Tiger King mengeluarkan raungan saat tubuhnya membesar. Seteguk halo keluar dari mulutnya dan bertabrakan dengan pusaran emas ular piton berkepala 3. Tabrakan itu membuat Diamond White Tiger King terbang kembali saat menabrak. Meskipun tidak terluka, kekuatan hantamannya masih cukup untuk membuatnya tidak stabil. Tepat pada saat ini, King Sui menyerang. Transposisi bintang. Seolah-olah selama sepersekian detik penarikan Diamond White Tiger King, transposisi stellar King Sui mendaratkan serangannya pada ular piton berkepala 3. Beng! Ular berkaki 3 itu menghilang. Dengan goyangan tubuh Golden Yaksa, ular berkepala 3 itu dinonaktifkan sementara. King Sui tidak mengerti mengapa Raja Macan Putih Berlian tidak menggunakan pusarannya, karena akan membawa jiwa binatang buas atau harta ajaib saat dieksploitasi. Pusaran itu pada dasarnya adalah dantian yang ditingkatkan. Saat King Sui sedang merenung, dia melihat pusaran muncul di belakang Diamond White Tiger King. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya, cakar tajam muncul darinya. King Sui terkejut sebelum menyadari itu adalah kaki harimau putih. Itu memancarkan tekanan tak terbatas. Ini adalah harta ajaib, harta warisan dari Gunung Buddha, Raja Macan Putih Intan. Ini adalah segel spiritual kaki ilahi harimau putih yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Ekspresi Golden Yaksa berubah saat melihat ini dan mundur dengan tergesa-gesa. Kaki ilahi harimau putih tampaknya menjadi senjata yang menakutkan, menembus tubuh Yaksa emas dan menghilang setelahnya. Saat King Sui menaklukkan Raja Macan Putih Berlian, dia mengetahui alasannya. Sementara kaki ilahi macan putih luar biasa dalam kekuatan serangan, sangat disayangkan bahwa secara efektif, itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Itu memang merupakan pembangkangan terhadap tatanan alam. Dalam sekejap, King Sui merasa itu menjadi lebih kuat dari pedang terbangnya. Cakar-cakarnya terlalu tajam dan menakutkan, menebas tubuh Yaksa emas seolah-olah terbuat dari mentega. Tetap saja, tidak peduli seberapa menjengkelkan dan menakutkannya, itu menghabiskan banyak energi. Dengan tampilan tersebut, origin Ki Raja Macan Putih Berlian habis sepertiga. Bahkan tanpa batasan, itu bisa digunakan 3 kali dengan banyak kesulitan. Semakin kuat, semakin banyak batasan yang akan ada, dan semakin tinggi harga yang harus dibayar. Dengan sisa keluhan menjelang kematiannya, Golden Yaksa melihat ke arah Raja Macan Putih Intan dan bergumam, "Raja Macan Putih Intan." Jelas bahwa mereka tidak mengenali Diamond White Tiger King dari sebelumnya. Jika ya, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka masih akan menerima pertarungan. Tetap saja, sekarang sudah terlambat. King Sui menyimpan batu pemecah 5 warna formasi 5 warna Yaksa dan yang lainnya tanpa melirik lagi. Lagi pula, pada level mereka, item yang mereka bawa pasti layak. Raja Macan Putih Berlian telah menunjukkan kaki ilahi harimau putih yang kuat dan membunuh prajurit senior dari Yaksa Emas, membuat rekan-rekannya khawatir tentang situasi mereka. Mereka sekarang terjebak dalam dilema. Tidak mungkin melawan harimau putih sendirian. Lagi pula, siapa yang bisa menghadapi serangan itu? Di sisi lain, King Sui sangat gembira. Dia tidak berharap Raja Macan Putih Berlian membawa elemen kejutan seperti itu. Faktanya, rencana awalnya adalah menggunakan Diamond White Tiger King sebagai gangguan saat dia mencari cara untuk mengalahkan lawan mereka sendiri. Selama transposisi bintang dan pedang terbang digabungkan dengan benar, itu akan cukup untuk menarik napas terakhir lawannya. Dia saat ini berada di bagian terakhir dari koneksi ilahi. King Sui telah membuat persiapan untuk menyerang dalam waktu beberapa saat, memanfaatkan ketidaksiapan mereka. Sekarang King Sui memiliki batu pemecah formasi 5 warna. Selain kewaspadaan mereka terhadap harimau putih, dia ragu mereka berani menyerang. Sebaliknya, mereka kemungkinan akan mundur kembali ke keselamatan binatang penjaga mereka. Sekte dan bangsawan yang lebih besar dari Istana Abadi semuanya memiliki binatang penjaga mereka sendiri.
Itu adalah eksistensi terkuat dari sekte tersebut, dengan kekuatan untuk melindungi mereka dan persembahan sebagai ganti otoritas yang mereka miliki. Istana Raja Laut tidak memiliki binatang penjaga. King Sui sadar bahwa mereka belum berada pada tingkat kekuatan itu. Istana Ilahi memilikinya, tetapi King Sui belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak dari kelompok yang kurang perkasa memiliki binatang penjaga mereka sendiri tetapi mereka lemah. Pada pemikiran itu, King Sui bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk menjadikan Istana Raja Laut sebagai binatang penjaga juga. Tidak sembarang binatang iblis bisa menjadi binatang penjaga. Guardian Beast bukan milik orang tertentu, tetapi melindungi seluruh klan orang sebagai gantinya. Oleh karena itu, untuk menemukan binatang penjaga, dia harus mencarinya di dekat sini. Akan lebih baik jika itu tumbuh kuat dari kekuatan klan. Dengan menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu. King Sui sudah siap, pikirannya ingin membunuh satu lagi dari mereka. Bagaimanapun, mereka telah membunuh dua dari mereka, dan yang lainnya tidak akan menimbulkan ancaman bagi Istana Raja Laut. Namun, masih ada puluhan anggota berbakat yang terletak di belakang senior Yaksa Emas di barisan depan. Mereka akan menjadi orang-orang yang mendukung kelangsungan klan mereka di masa depan. Dua senior yang tersisa dari Golden Yaksa bertukar pandangan sebelum salah satu dari mereka tiba-tiba mengulurkan jenis barang segel dan memindahkannya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi selanjutnya membuat King Sui tercengang. Seluruh armada Golden Yaksa telah menghilang tanpa jejak, tidak ada satupun yang tertinggal. Kabur. Mereka kabur begitu saja. Mereka tidak melarikan diri begitu saja. Mereka telah menggunakan jenis yang berharga untuk sekali pakai, segel transportasi untuk melakukannya. Itu adalah salah satu yang mengharuskan mereka untuk menempatkan lokasi yang ditentukan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyelamatkan hidup mereka pada saat paling kritis. Setelah beberapa saat, King Sui kembali ke dunia nyata. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Mereka akan memiliki peluang 50% untuk melarikan diri dengan sukses jika mereka baru saja berbalik dan berjalan. Saya masih berharap mereka akan meninggalkan setidaknya satu orang. Kalau begitu, saya kira mereka benar dalam memilih metode itu, jawab Bei Huang Fei dan tertawa. Meskipun masalah mereka dengan Golden Yaksa telah ditangani untuk saat ini, masih ada kemungkinan mereka akan kembali, bahkan mungkin dengan binatang penjaga mereka. Itu adalah masalah yang mungkin harus mereka hadapi di masa depan, tetapi setidaknya untuk saat ini, mereka akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari tinggal, pasangan Yunlong pergi ketika semuanya sudah tenang. Yin Tong, Bei Huang Fan, Bei Huang Yu, dan yang lainnya mengikuti sementara King Sui tetap tinggal tanpa rencana untuk pergi dulu, meskipun tidak dalam bahaya kritis. Lawannya hanya bisa mentolerir kemarahan mereka terhadap King Sui jika mereka tidak ingin mengambil risiko bentrok dengannya lagi. Selain itu hanya akan menimbulkan ejekan dari benua utama, menyebabkan orang lain mengeroyok mereka. Memang benar bahwa King Sui telah memusnahkan dua prajurit mereka yang lebih kuat, tetapi itu dilakukan tanpa kerahasiaan. King Sui tidak memiliki banyak agenda dalam hal apapun, selain bermain dengan King Xiu, King Si, dan anak-anak lainnya, serta membantu mereka berlatih. Setelah itu, pikirannya kembali ke topik binatang penjaga. Sebenarnya, penjaga tidak terbatas hanya pada makhluk seperti binatang iblis. Misalnya, ada tanaman merambat iblis yang haus darah yang merupakan spesies yang menakutkan meskipun faktanya mereka hanyalah tumbuhan. Benua utama memiliki banyak spesies tanaman yang mirip dengan tanaman merambat iblis, dan mereka memiliki lebih banyak hal yang harus ditakuti dibandingkan dengan binatang iblis. Bahkan jika mereka terlihat seperti hanya pohon kecil, mereka mungkin tidak sesolos kelihatannya. Pikiran King Sui bergeser. Ada tangkai tanaman merambat iblis yang haus darah di dalam alam Valet Jade Immortal, dan telah ada di sana selama beberapa waktu. Itu punya banyak waktu untuk menyerap ki spiritual dalam alam Valet Jade Immortal, serta disiram oleh musim semi kehidupan.
Meskipun ukurannya tidak tampak banyak berubah, penampilannya telah berubah total sejak pertama kali ditempatkan di sana. Konon, King Sui tidak bisa mengetahui status tanaman merambat iblis yang haus darah. Untuk mengubahnya menjadi pohon penjaga atau pohon anggur penjaga, itu akan membutuhkan kebangkitan. Ia kemudian akan menjaga dimanapun ia dibangunkan dan akan ada harga yang sangat mahal untuk membayarnya. Selain itu, mereka yang terbangun biasanya juga tidak sekuat itu. Itulah sebabnya Guardian biasanya terbangun sendiri dan dijaga dimanapun itu karena rasa terima kasih. King Sui adalah pria dari kata-katanya. Di dalam Si King Palace, dia mencari area dengan ki spiritual yang padat. Meskipun dia berada di bawah laut, masih ada gunung dan danau di sini, karena semuanya berada dalam pesona. Memindahkan tanaman merambat iblis yang haus darah, beberapa wanita datang, yang semuanya terkejut tanpa kata-kata ketika mereka mengetahui tentang niat King Sui untuk membangunkannya untuk menjadi penjaga istana Raja Laut. King Sui memiliki keyakinan penuh terhadap tanaman merambat iblis yang haus darah. Bagaimanapun, mereka telah menyerap begitu banyak ki spiritual di alam Valet Jade Immortal dan telah bertahan begitu lama. Oleh karena itu, dia pikir tanaman merambat iblis yang haus darah pasti sudah memiliki kecerdasan sekarang. Proses kebangkitan tidak bisa dilakukan sendiri. King Sui mengirim seseorang di sekitar Si King Palace untuk mengumpulkan esensi darah anggota mereka, menetes demi tetes, memurnikannya dan menambahkannya ke musim semi kehidupan. Apa yang dikumpulkan sebelumnya sudah ada di Treasure Basin untuk meningkatkan kemampuannya. Adapun 100 peti harta karun, King Sui meninggalkannya agar tidak menjadi ciptaan yang sama sekali berbeda. Tentu saja, King Sui dan esensi darah wanita lainnya juga disertakan, karena itu adalah komponen yang lebih penting. Meski begitu, di dalam Si King Palace yang begitu luas, esensi darahnya juga bukan sesuatu untuk ditertawakan. Mereka memurnikan esensi darah menjadi tetesan yang seukuran dan kepadatan kepala manusia. Dengan pikirannya, King Sui mendesak tanaman merambat iblis yang haus darah untuk menyerap setetes darah ini. Semuanya lancar. Pohon anggur iblis yang haus darah adalah keberadaan yang terkuat dan paling menakutkan di antara tanaman merambat. Itu menyedot esensi darah yang sangat besar dengan rakus. Inti dari esensi darah lainnya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk King Sui dan dari wanita lain. Bagi orang normal, setetes esensi darah sudah cukup untuk memangkas separuh hidup mereka, dan mereka bukanlah orang normal. Setiap tetes esensi darah mereka dikemas dengan energi yang besar. Dum, tanaman merambat iblis yang haus darah naik tiba-tiba, tumbuh 10 kali lipat dari ukuran awalnya, seluruh tubuh ditutupi dengan warna merah tua. Pesona di atas telah rusak dan tanaman merambat iblis merah darah yang tak terhitung jumlahnya meluas keluar dan ke lautan manusia. Beberapa binatang iblis raksasa tidak pada waktunya untuk menghindarinya, dan diikat dan dihisap sampai kering esensi darah mereka. King Sui tahu bahwa itu sukses hanya dengan menyaksikan setetes darah menyusut sedikit demi sedikit. Dengan kecepatan yang terus berjalan, kemungkinan akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Istana Raja Laut akan memiliki penjaga di masa depan. Saya ingin tahu apakah tanaman merambat iblis yang haus darah akan menjadi kuat, Muyun Qingge berbicara penuh harap. Penjaga tipe tumbuhan biasanya memiliki area yang ditentukan, kecuali kemampuan mereka berada di luar tatanan alam. Jika tidak, sebagian besar hanya dapat bergerak di dalam area tersebut. Namun, pasti ada kerugian di mana ada keuntungan. Meskipun mobilitasnya tidak nyaman, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada monster iblis. Ada beberapa kasus unik tumbuhan yang bisa bergerak secara alami, dan yang lainnya yang memperoleh semacam teknik surgawi yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Mereka yang lebih kuat juga bisa mendapatkan mobilitas. Misalnya, penjaga pindah ketika sekte pindah, seperti halnya tanaman. Ini adalah kemampuan alami, meski banyak yang hanya bisa menggunakannya sekali dalam waktu yang lama.
Banyak yang menantikan tanaman merambat iblis yang haus darah yang tampak haus darah, berharap kebangkitan akan memperkuatnya lebih jauh. Pada kondisi saat ini, mereka sudah bisa mengatakan bahwa kebangkitan akan sukses. Tanaman merambat iblis haus darah yang diambil King Sui dari alam Valet Jade Immortal dapat dianggap sebagai barang mistis milik jenis tanaman merambat iblis kuno. Selain itu haus darah menjadikannya tipe terkuat di antara variasi pohon anggur iblis. Semuanya berjalan di jalur yang benar dan yang dibutuhkan hanyalah lebih banyak waktu. Oleh karena itu, King Sui membuat formasi di sana dan meninggalkan beberapa orang untuk berjaga sementara yang lain kembali beristirahat. Ini adalah waktu yang meresahkan bagi mereka. King Sui tidak bisa memastikan apakah Golden Yaksa akan kembali. Jika mereka kembali, lebih kuat dari sebelumnya, akan ada kemungkinan formasi bisa dihancurkan. Dia tidak yakin apakah mereka bisa menghentikannya. The Diamond White Tiger King bisa menerima kekalahan, tetapi akan sulit untuk mendapatkan hasil yang sama dengan lawan yang telah mereka hadapi sebelumnya. Penjaga sekte memegang peranan paling penting. Banyak sekte besar mengandalkan penjaga mereka. Seorang penjaga yang kuat akan mampu melindungi sekte selama ribuan tahun. Selama mereka ada, sekte itu akan terlindungi dengan baik dan tidak terluka. Namun, sulit menemukan penjaga manapun, apalagi yang perkasa. Mereka tidak akan melindungi suatu daerah tanpa sajak atau alasan, kecuali ada sesuatu yang mereka inginkan dari tempat itu, atau jika mereka berhutang budi dan semacamnya. King Sui memeluk Ye Jianghe begitu dia masuk ke kamar. King Xiu sedang tidur di kamar mereka sendiri sekarang dan sudah pergi beristirahat setelah hari-hari latihan yang berat. Dengan ciuman di bibir manisnya, tangannya mulai memanjat tubuhnya yang megah namun lembut. Mata Ye Jianghe berkibar saat dia memegang erat King Sui, tunduk pada tindakannya. Mereka berpisah untuk waktu yang lama dan ketidakhadiran membuat hati lebih dekat daripada pengantin baru. Bahkan wanita jinak seperti Ye Jianghe akan terpengaruh oleh ejekan King Sui. Tuan, Anda selalu menjadi dewi tanpa godaan. Siapa yang tahu jika kamu memiliki keinginan juga? King Sui menggoda sambil berbisik di telinganya. Aku bukan tuanmu. Wajah Ye Jianghe memerah karenanya. Bagaimanapun, mereka telah menikah selama bertahun-tahun sekarang. Dia tidak lagi malu seperti dulu. Bagian-bagian ini menjadi lebih besar lagi. King Sui membelai puncak yang megah saat mereka berdiri dengan bangga. Mereka ternyata kenyal dan hangat. King Sui mabuk karena aromanya dan dengan tarikan ringan, pakaian Ye Jianghe robek. Betapa kasarnya. Jantung Ye Jianghe berdegup kencang. King Sui meninggalkan bekas ciuman dari lehernya ke dadanya. Tangannya gesit saat dia memanfaatkannya sepenuhnya sementara dia jatuh lemas dalam ekstasi. Ye Jianghe berbaring di kasur empuk. Ada keindahan yang tak bisa dijelaskan pada kontras kulit putihnya dengan selimut pucat. Murni dan tidak dicat, punggungnya halus dan halus, tidak melupakan kombinasi sempurna antara punggungnya yang goyang dan pinggangnya yang ramping. Mereka semua mencengangkan dan tangan King Sui tidak bisa membantu tetapi menyentuhnya lagi sebelum menyerah pada godaannya untuk menggigit. Setelah hampir 4 jam, King Sui tidak hanya menyaksikan seorang pembalap cantik, tetapi juga berhasil membawa Ye Jianghe ke posisi berbeda yang tidak akan pernah dia lakukan di masa lalu. Itu membuatnya sangat puas. Setelah itu, dia mengunjungi kamar King Hanye. Meskipun King Si sudah pergi beristirahat untuk malam itu, King Hanye masih terjaga, menerjang kepelukan King Sui saat dia melihatnya. King Hanye adalah yang paling berani di depan King Sui dan juga jauh lebih proaktif. Dia memberinya banyak hiburan sampai fajar menyingsing. Beruntung King Sui memiliki tubuh 9 yang, atau itu tidak akan cukup untuk memuaskan tubuh 9 Ying King Hanye. Hari-hari berlalu dengan damai dan King Sui juga bekerja keras dalam pelatihannya. Dia akan menghabiskan waktu untuk mengagumi hadiah Bei Huang Fan kepadanya, gambar kuno alam ilahi, kapanpun dia punya waktu luang. King Sui telah mencapai puncak koneksi ilahi selama ini juga. Begitu dia melampaui keadaan ini,
dia akan bisa mengejar Bei Huang Fan dan mencapai alam gua setengah langkah. Peningkatan kemampuannya terlalu kecil dari margin. Itu hanya akan meningkat dalam jumlah yang signifikan jika dia telah menerobos ke sebagian besar wilayah. Terobosan seperti itu di subalam tidak akan berkontribusi banyak untuk meningkatkan kekuatan, tapi itu masih bisa menahan penindasan dari lawan atau membantu menekan mereka. King Sui dan para wanita lainnya sedang menunggu tanaman merambat iblis yang haus darah hari ini karena itu menyelesaikan setetes darah terakhir dan menjadi anggur penjaga istana Raja Laut. Tingkat kemampuannya masih menjadi spekulasi. Waktu terus berlalu saat matahari pagi terbit. Sinar kilau emas pucat menembus domain, menerangi laut biru yang dalam. Tetesan darah menyusut lebih jauh sampai hampir tidak terlihat lagi. Touch, touch. Tiba-tiba, suara yang tajam terdengar. Para penonton menyaksikan sinar merah cahaya yang berasal dari tanaman merambat iblis haus darah raksasa, melonjak ke langit, menyaring area dengan warna merah. Cahaya mencapai ratusan mil, mengecat laut utara dengan warna merah saat auranya mengikuti. King Sui cemas, kuat, tanpa konfirmasi verbal, dia tahu bahwa pohon anggur iblis yang haus darah itu kuat. Aku akan menjadi penjaga tempat ini mulai sekarang. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Kedengarannya netral, tidak bisa membedakan jenis kelaminnya, dan tenang tapi kuat. King Sui menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari tanaman merambat iblis yang haus darah, tetapi rasanya lebih kuat daripada Golden Yaksa. King Sui dan penghuni Sea King Palace lainnya memberi penghormatan pada tanaman anggur iblis yang haus darah. Berdasarkan usia, pohon anggur iblis yang haus darah jauh lebih tua dari mereka, dan dengan kekuatan itu lebih kuat juga. Dengan itu sebagai fin penjaga mereka, Sea King Palace akan dapat memasuki domain lautan bintang 9 benua. Anda telah memberi saya hidup saya dan membangunkan saya. Semua yang saya miliki adalah karena Anda. Saya yang seharusnya memberi penghormatan. Pada saat ini, tanaman merambat iblis yang haus darah memperpanjang salah satu tanaman merambatnya ke arah King Sui, mencegahnya untuk membungkuk. Meski begitu, aku berhutang budi padamu karena telah menjadi penjaga Fin di daerah ini. Kami harus mengandalkan Anda untuk melindungi kesejahteraan mereka mulai sekarang. King Sui tersenyum tetapi tidak bersikeras. Ini adalah peran yang tepat untuk kebangkitan saya. Jangan khawatir. Selama saya hidup, saya akan melindungi tempat ini dan saya yakin akan melakukannya. Dengan tenang, pohon anggur iblis yang haus darah menjawab. King Sui merasa nyaman sekarang karena istana Raja Laut telah memperoleh anggur penjaga sendiri. Di masa depan, pohon anggur iblis yang haus darah ini mungkin akan menjadi anggur penjaga klannya sendiri. Atau mungkin, dia akan membangunkan penjaga lain di King Clan ketika dia menemukan kesempatan. Konon, King Sui tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit. Kebangkitan pohon anggur iblis yang haus darah adalah kebetulan. Itu adalah spesies kuno yang King Sui tahu teknik kebangkitannya, sejumlah besar esensi darah. King Sui tidak tahu tentang kebangkitan spesies lain dan tingkat kegagalannya akan jauh lebih tinggi karena ini. Binatang penjaga sangat berbeda dari yang menjinakkan. Binatang penjaga dihormati dan dihormati, perbedaan dari binatang jinak. Mungkin dia harus membangkitkan tanaman merambat iblis yang haus darah di masa depan. Masih ada satu batang lagi yang tersisa di alam Valet Jade Immortal yang tidak tahan digunakan King Sui. Dia juga tidak berpikir King Clan akan membutuhkannya. Mereka tidak memiliki banyak anggota, dan juga, esensi darah mereka tidak akan banyak jumlahnya. Penciptaan Fin penjaga mereka telah sangat meningkatkan kohesi di dalam istana Raja Laut. Seorang guardian terlalu penting bagi sebuah sekte. Alasan mengapa itu bisa disebut penjaga adalah karena sekuat dewa. Dari aura yang dimilikinya ketika terbangun, mereka tahu bahwa kekuatan pohon anggur iblis yang haus darah jauh dari normal. Segala kekhawatiran tentang masa depan akan terpecahkan dengan keberadaan seorang penjaga. Yang terpenting, penjaga mereka masih muda dan akan dapat melindungi area tersebut untuk waktu yang lama.
Penduduknya adalah generasi pertama dari Sea King Palace, dan Guardian memiliki esensi darah masing-masing. Hanya King Sui dan beberapa lainnya yang tahu tentang teror pohon anggur iblis yang haus darah. Dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia pergi saat ini. Siapapun di sekitar area yang ingin melukai istana Raja Laut dan penghuninya akan mendatangkan murka pohon anggur iblis yang haus darah. King Sui belum punya rencana untuk pergi. Konflik dengan Golden Yaksa belum terselesaikan dan ada kemungkinan mereka kembali. King Sui memutuskan untuk tetap kembali, dan mungkin menyelesaikan skor dengan Golden Yaksa sekali dan untuk selamanya. Ki spiritual di sekitar istana Raja Laut semakin padat. Ini adalah kemampuan pohon anggur iblis yang haus darah. Menjadi penjaga tipe tanaman, itu bisa mengandalkan kekuatan dan menyatukan ki spiritual ke daerah mereka. King Sui sangat ingin waktu untuk terbang lebih cepat. Dengan cara ini, dia akan dapat membuka level berikutnya untuk 100 peti harta karun dan pada gilirannya, memungkinkan kemampuannya sendiri untuk berkembang lebih jauh. Keinginan terbesar King Sui pada saat ini adalah untuk meningkatkan peringkat kultivasinya. Ketika ranah dao surgawinya naik, itu akan menjadi saat ketika dia akhirnya bisa melepaskan potensi penuhnya. Pada saat itu, transposisi bintang dan senjata ilahinya, pedang terbang akan menjadi senjata mematikan. King Sui bersenang-senang selama hari-hari damai ini bersama istri dan anak-anaknya. Meskipun mereka tidak hadir secara penuh, itu masih lebih baik daripada menghabiskan waktu sendirian di Imperial Cuisine Hall atau selama perjalanan. Namun, Luo Qingcheng memegang setiap kesempatan untuk melahap King Sui. Hubungan antara King Sui dan Luo Qingcheng dulu sangat jelas. Meskipun mereka tidak mendefinisikannya dengan jelas, dia telah lama menganggap dirinya sebagai wanitanya dan yang lain juga berpikir demikian. Kadang-kadang, bahkan King Sui menganggapnya sebagai wanitanya. Luo Qingcheng sendiri yang mengatakannya. Dia bisa tetap melajang sepanjang hidupnya, tetapi jika dia menikah, maka King Sui akan menjadi satu-satunya yang dia pertimbangkan. King Sui tidak berani menolak karena itu akan menjadi pukulan besar bagi seorang wanita. Wanita ini pernah rela meninggalkan statusnya sendiri untuknya. Selain itu, dia menawan dan memikat. Dia putri duyung, seseorang yang hanya bisa diimpikan oleh banyak pria untuk memiliki diri sendiri. King Sui, apakah kamu menghindariku? Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan King Sui sendirian. Bagaimana mungkin? Kamu cantik. Mengapa saya menghindari Anda? King Sui tertawa dan menjawab, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Apakah kamu harus takut padaku? Kamu sangat berani di masa lalu, bahkan sampai mengambil keuntungan dari diriku. Namun, Anda menghindari saya sekarang. Sungguh menyebalkan. Luo Qingcheng maju menuju King Sui, mengaitkan tangannya di belakang lehernya. Mata indahnya menatap King Sui tanpa berkedip. King Sui melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembut Luo Qingcheng. Wanita di depannya adalah wanita yang dewasa, bermartabat, mempesona, cerdas, dan elegan. King Sui menemukan bahwa dia penuh dengan segala macam pesona. Wanita yang luar biasa. Dia akan menjadi yang teratas dimanapun dia pergi. Dia hebat di dapur, anggun di ruang tamu, dan glamor di tempat tidur. Mengapa kamu merindukan cinta? King Sui tertawa. Saya hanya wanita biasa. Bukankah normal bagiku untuk merasa begitu? Dengan perhatiannya masih tertuju pada King Sui, bibirnya melengkung menjadi busur yang indah. King Sui menemukan bahwa akan selalu ada godaan yang terlibat dengan wanita ini. Terkadang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Itu normal, tentu saja. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda menyelesaikannya sendiri. Apakah Anda menggunakan tangan Anda atau alat lain? King Sui mengangguk dan bertanya dengan serius. Luo Qingcheng menjilat bibirnya. Saya menggunakan jari ini. Dengan itu, dia memasukkan jari ke dalam mulut King Sui. King Sui terkejut. Dia melihat senyum licik di wajah Luo Qingcheng, memperhatikan jari ramping di mulutnya, dan yang paling penting, apa yang dilakukan oleh jari itu.
King Sui tidak merenungkan lebih jauh tentang kebenaran di balik klaimnya dan dia juga tidak merasa jijik. Jarinya menggoda lidah King Sui dan dia berpikir, bersiaplah untuk diejek. King Sui mengawasi senyum Luo Qingcheng lalu memasukkan jarinya sendiri ke dalam mulutnya. Luo Qingcheng memerah dan mencabut jarinya, meludahkan jari King Sui sebelum melemparkan pandangan menawan padanya. Mari selesaikan pernikahan kita hari ini. King Sui memeluknya dengan erat. Tidak, setelah saya siap, saya akan memberikan segalanya. Pada saat itu, aku akan membuatmu merasa seperti berada di surga ketujuh. Luo Qingcheng meletakkan tangannya di dadanya, lidahnya menyapu bibirnya. King Sui menundukkan kepalanya sampai bibirnya berada di samping telinganya dan berbisik. Secara refleks, wajahnya semakin memerah dan berkata, menjijikkan. Mengapa itu menjijikkan? Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua pasangan yang sudah menikah. King Sui menanggapi dengan serius. Tunggu sampai aku wanitamu, Luo Qingcheng berbicara dengan lembut. Meskipun dia gelisah, dia tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Bagaimanapun, akan sulit untuk melepaskannya setelah menjaga tubuhnya sendiri begitu lama. Namun, dengan dia dalam pelukannya, dia menunjukkan jari-jarinya yang lincah sekali lagi saat dia merengek dalam pelukannya, lemah di anggota tubuh dan tulangnya. Dia menyaksikan King Sui dengan kepuasan yang tidak terselubung. Aku berada di awan 9, Luo Qingcheng berbisik ke telinga King Sui. Hal yang nyata akan menjadi lebih nyaman, kata King Sui sambil tertawa. Sejujurnya, itu mungkin tidak terasa lebih baik dari teknik King Sui, tapi setidaknya akan terasa berbeda. Tabrakan antara visual dan sensasi secara alami akan lebih kuat selama real deal. Luo Qingcheng menggigit bibirnya dan berkata, sebentar lagi. Pelatihan saya selama periode ini sangat penting. Saya tidak ingin diganggu. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium King Sui dengan dalam tepat setelahnya, membuatnya terpana dan merasa seolah-olah dia baru saja dicuri ciuman. Golden Yaksa kembali setelah 1 minggu. Tidak banyak kali ini, hanya sekitar selusin. Mereka bertubuh besar, tingginya sekitar 10 meter, dengan 2 di antaranya sedikit lebih pendek. Mereka adalah orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya. Selain yaksa emas, ada binatang iblis. Seekor serigala emas, hanya berukuran sekitar 1 meter tetapi bersinar emas. Matanya seperti miniatur matahari yang memancarkan pancaran cahaya yang cukup besar. Auranya sepertinya bisa merobek atmosfer. Hati King Sui bergetar saat melihat serigala. Aura serigala emas membatu. Pada level ini, ukuran tidak bisa lagi digunakan sebagai ukuran yang akurat. Makhluk pada tingkat ini datang dalam berbagai ukuran. Anak muda, belum ada orang yang berani menindas yaksa emas. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak akan bisa menangani Anda? Seorang lelaki tua yang memimpin Golden Yaksa maju. Orang tua itu bersinar emas dan dia tampak bermartabat, berdiri di sana seperti gunung. King Sui kaget. Kultivasi lelaki tua itu lebih besar dari semua yang dia temui sebelumnya, tetapi dia pasti masih berada di dalam alam gua. Saya tidak menggertak mereka. Sebaliknya, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Jika Anda bisa datang ke sini dan mengucapkan kata-kata ini, maka Anda pasti juga tidak berada di dekat Anda. Tanpa mencari kebenaran, Anda hanya ingin menekan orang lain dengan kekuatan Anda, kata King Sui sambil mengarahkan perhatiannya ke orang tua itu. Anda telah membunuh begitu banyak orang saya, namun, saya yang menekan orang lain dengan kekuatan saya. Orang tua itu memelototi King Sui dengan marah. Anda telah membunuh begitu banyak orang saya, namun, saya yang menekan orang lain dengan kekuatan saya. Orang tua itu berkata sambil memelototi King Sui dengan marah. Mereka pantas mati. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri, balas King Sui. Hah, mereka pantas mati. Sederhananya, itu adalah survival of the fittest. Kalau begitu, mari kita bicara dengan tinju kita. Saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya layak mati. Teman dan keluargamu adalah manusia,
begitu juga keluargaku. Saya ingin melihat bagaimana Anda melawan saya." Tubuh lelaki tua itu bersinar emas, dan aura menyapu seperti badai. "Guardian, aku akan menyerahkan formasi padamu." Dengan membungkuk ke arah serigala emas, lelaki tua itu angkat bicara. Serigala emas mengangguk sebelum menyerbu ke arah King Sui. Tanduk tunggal di atas kepalanya seperti sekrup, tajam dan memantul seperti pedang, seolah-olah itu memancarkan kilau keemasan. Seperti yang diharapkan, serigala ini adalah Guardian Beast of the Golden Yaksas. King Sui memperhatikan saat itu menyerang ke arahnya, gugup tentang fakta bahwa itu berencana untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri untuk berani melakukan tindakan seperti itu. King Sui gugup, sebanyak dia percaya pada formasinya, kekuatan lawannya bukanlah sesuatu yang bisa diejek juga. Beng! Hanya sekali dan King Sui sudah bisa melihat retakan menghiasi formasi. Ekspresinya berubah dan buru-buru menggeser kekuatannya ke puncak. Ukuran menipu ketika menyangkut serigala emas. Meskipun kecil, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan formasi. Setelah berhasil, itu pasti akan terus memusnahkan mereka. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.